Halo semuanya, balik lagi di Overthinking with SM bareng gua Sahnas. Gua mau di Deep Talk Santai buat kamu yang pikirannya ramai. Oke, hari ini kita mau bahas nih sebuah topik yang kemungkinan bakalan relate banget sama ya kebanyakan remaja dan orang dewasa juga sih ya. Bakalan banyak sih yang relate. Yaitu salah nggak sih kalau misalnya kita tuh masih temenan sama mantan gebetan kita? Nah, ini kan banyak banget ya terjadi di usia-usia sekarang gitu, usia-usia anak muda gitu. Iya sih bener Menurut lo sih. gimana nih topik kita kali ini? Topik kali ini kayaknya menurut gua sangat relate di remaja dan orang dewasa. Apalagi kayak Gen Z kita nih. Bener banget. Aduh, itu pasti relate banget sih menurut gua. Mhm. Nah, tadi pertanyaannya apa sih? Mungkin kakak-kakak milenial juga bakalan relate sih ya masih. Ah, bener. Lu deh. Kalau lu nih seorang Maudi nih, sudut pandangnya gimana tentang hal itu? Kita bedah satu-satu aja nih, kayak step by step lah, jangan langsung mutlak salah nggak nih, salah, benar, nggak ada sih. Nggak Oke. ada salah benar tuh nggak ada ya. Salah benar tuh tergantung konteksnya, tergantung kondisi saat itu juga gitu. Dan tergantung orangnya juga. Apalagi ini tuh terkait perasaan tuh. Nggak ada yang mutlak. Gak ada yang kalau Semua perasaan orang beda-beda ya nggak sih? bener-bener. Kalau menurut gua, kalau gue jujur nih, gue belum pernah di posisi itu, tapi ini mungkin kalau gue di posisi itu, menurut gue sih sebenarnya nggak salah. Kenapa? Karena ya why not untuk menjalin relasi gitu. Hmm. Sekedar relasi aja. Apalagi kalau misalnya Nah, yang ngedeketin lo itu adalah orang yang misalnya sesuai kriteria lo, tapi ada beberapa yang menurut lo itu nggak sesuai. Contoh, misalnya nih kriteria lo cowoknya pinter. Nah ini nih pinter nih, lo bisa eh, simbiosis mutualisme lah sama dia gitu. Misalnya lo mau nanya nanya tentang apa gitu ke dia yang menurut lo tuh ini orang bisa jawab gitu. Kan kenapa 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 enggak gitu untuk bangun koneksi kalau orangnya pinter gitu. Terus yang kedua, misalnya kalau dia itu orangnya itu enak nih diajak buat ngobrol gitu. Kayak kalau misalnya lu lagi stres atau lu lagi di fase-fase pengen curhat gitu, kan dia bisa jadi teman curhat gitu. Terus atau kalau misalnya orangnya benar. orangnya soleh gitu, misalnya orangnya soleh, ya kenapa enggak gitu. Siapa tahu nih lu bisa dapat banyak ilmu agama gitu. Tapi kalau misalnya orangnya itu Benar sus banget sih. orang-orangnya nggak sesuai sama kriteria lo, menurut gue sih nggak usah temenan gitu. Kalau gue ya, jadi kayak lo walaupun mantan gebetan lo, tapi dia sesuai kriteria lo, beberapa kriteria lo, ya why not untuk tetap temenan. Tapi kalau misalnya nggak sesuai kriteria, kalau gue cut off aja gitu, daripada pusing kan. Langsung cut off ya? Iya, Langsung cut off gitu? iya Kan daripada pusing gitu. bisa jadi yang bisa jadi yang nggak sesuai kriteria kriteria lo itu menjadi relasi paling bagus nantinya. Kan Coba misalnya ya, nih, kita nggak ada yang tahu ya, nggak pernah ada iya, yang tahu tapi masa depan itu gimana. contoh nih ya, Gimana? misalnya, kenapa gue bilang langsung cut off, contoh, Hmm. ternyata yang ngedeketin gue nggak pintar, gitu, terus yang kedua nggak soleh, terus yang ketiga eh, nggak bisa apa ya, menjadi pendengar yang baik gitu, terus yang keempat misalnya Hmm. A dan B dan C lah gitu, gue nggak bisa menjelaskan lebih spesifik gitu kriteria gue, kayaknya kalau dia nggak pintar, maksudnya gue suka temenan atau menjalin relasi sama orang yang pintar gitu karena gue bisa dapat banyak knowledge atau insight baru gitu. Kalau misalnya tetap berlanjut berhubungan sama dia, ngobrol atau sekedar membangun relasi yang dan dia ketika dia butuh gue terus dia ngajak ngobrol segala macem, itu kan kayak gue bingung meresponnya kayak gimana karena kita udah beda pemikiran nih gitu. Iya iya bisa sih. Cuman kan menurut gue ya, kalau Hah? gue nggak pernah cut off orang karena walaupun orang itu nggak sesuai sama preferensi pertemanan Mm-mm. gue tetap nggak meng-cut off, tetap ya kalau misalnya ada kesempatan itu tetap keep in touch atau ketemu di jalan, tetap sapa-sapaan gitu. Hmm. Karena walaupun dia nggak pintar, nggak soleh atau nggak apa itu, mungkin itu versi diri dia sekarang ya. Kita Ya. nggak tahu ke depannya mungkin dia belajar nih, tiba-tiba dia dapat hidayah belajar jadi bos kita, kan kita nggak pernah tahu gitu sih. Oh, oke. Jadi ya nggak apa-apa, tetap tetap nggak temenan, cuman ya nggak cut offan juga Oke. gitu kalau gue ya. Tapi balik lagi nih ke balik lagi ke
mantan gebetan lo gitu. Hmm, Menurut lo, eee, kalau masih temenan itu lu sih nggak pernah ini ya, nggak pernah ada di fase situasi itu. yang gitu ya? Iya, Oke, jadi andai-andai aja deh, ya kayak kita andai-andai aja deh, berdua nih. andai-andai. Oke. Misalnya nih lu, punya mantan gebetan yang kriteria lu banget gitu Hmm, ya, kriteria lu banget, cuman, udah nih kita nggak bisa nih, lanjut jadi gebetan gitu. hmm. Nah, lu masih pengen temenan sama dia tuh karena emang dia pinter itu, jadi asik buat ajak ngobrol atau apa, atau karena lo takut kehilangan kehilangan kabar dia aja gitu, karena lo masih pengen orangnya, atau cuman mengambil pinternya dia aja, Kalau gue sih pengen temenan sama dia gitu? Kalau gue sama sih jawabannya ya, gue pengen ngambil pinternya aja karena gue senang, gue happy ketika berhubungan sama orang atau membangun koneksi sama orang itu tuh misalnya pintar salah satunya gitu. Jadi itu kan kadang membuat gue termotivasi Mhm. gitu untuk menjadi lebih pintar lagi. Bukan, bukan sorry, maksudnya untuk menjadi seperti dia, misalnya untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Mmm, Kalau misalnya bener bener. intinya sih kalau gue nggak akan berteman, ya mungkin cut off sih kurang cocok ya kata-katanya. Cuman untuk say hi doang gitu, kayak kita saling kenal nih, pernah deket dulu ya, gue akan say hi gitu. Tapi buat yang temenan atau yang gimana-gimana untuk tetap membangun koneksi itu menurut gue agak sulit ya gitu. Kalau kangen situasinya atau orangnya sih, Mmm, kalau gue berandai-andai kayaknya enggak lah. Enggak, gue cuman kita simbiosis mutualisme aja gitu. Oh, gue nggak mau hidup itu ribet, make it simple aja. nyaman sebagai temen temen aja ya? Ya, nyaman sebagai teman, bukan nyaman situasinya atau orangnya. Lalu gimana? Nih orang-orang yang pernah merasakan nih. Kita Iya, harus dengerin baik-baik, guys. Pasang telinga yang baik. nggak gitu juga dong. Kalau gua kalau gua tergantung tergantung orangnya juga, tergantung gebetannya juga. Hmm, Seberapa dalam perasaan waktu masa gebetan itu. Kalau misalnya perasaannya cukup dalam, mungkin ya ada harapan ya. Gua masih keep in touch sama dia tuh karena ada harapan. hmm, Cuman kalau, perasaan gua sama dia waktu dalam masa gebetan itu cuman ya dangkal gitu, ya. ya sebagai teman aja sih, sebagai Oke. teman dan pengen 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 apa ya, pengen jaga relasi gitu ya, Pengen jaga relasi gitu. aja tetap Mana tahu kan berhubungan ke baik. depannya dia punya sesuatu ya, gitu sih kalau gue ya. Tapi misalnya nih, pernah nggak lu di posisi yang kan udah temenan nih, jatuhnya kan tadi kan temenan ya, tetap mau temenan aja gitu. Tapi perasaan lu sama dia itu dalam banget. Mhm, Saking dalamnya, lu nggak bisa mmm, eh, mutusin kontak dengan dia atau kayak saking dalamnya kayaknya gue harus ngelepasin dia deh gitu. Pernah nggak? Atau kayak ngerasa, aduh kalau gue mhm, mutusin kontak mhm. sama dia, kayaknya gue bener-bener ngerasa kalah nih sama perasaan gue gitu. Satu sisi takut kehilangan, tapi satu sisi lagi takut Enggak perasaan pernah itu sih kayaknya. makin dalam dan gak kekontrol gitu. Oh, dulu pernah sih ya, waktu waktu masih ABG banget lah ya, kira-kira SMP kali ya, gue ngerasa kalau gue terusin sama dia, perasaan makin dalam dan gue nggak bisa kontrol. Hmm. Nah, gue takut banget kalau gue makin kecintaan gitu. Hmm. Dulu waktu masih ABG itu pikirannya gitu ya. Jadi ceritanya dia itu kakak kelas ya, udah mau lulus. Hmm. Nah, gue tuh dalam pikiran gue saat itu, Hmm. kalau misalnya dia lulus, gue nggak ketemu lagi. Dan gue nggak tahu mungkin dia di SMA nanti punya cewek baru yang gue nggak tahu gitu. Hmm. Nah, sebelum perasaan ini semakin dalam, ya udah gue udahin aja nih, jangan dilanjutin lagi gitu sih. Tapi biasanya kalau laki-laki tuh sudah kayak ya dijatuhin gitu harapannya nggak mau temenan lagi, jadi nggak bisa temenan. Dan saat itu sih apa ya, saat itu closure-nya cukup cukup kasar ya kayaknya, karena gue Oke. masih belum tahu cara behave yang bagus gimana sih. Jadi jikalau ada yang ngerasa kayak gitu, gue mohon maaf ya. Saat ini di umur yang cukup dewasa ini, setelah mengetahui, oh dulu gue kasar banget Oh sumpah. iya, Nggak bagus sih, nggak bagus gitu. Jadi permohonan maaf ya. mohon dimaafkan ya guys. Gitu. Jadi lo merasa kalah dengan Dimaafkan. perasaan lo kalau misalnya lo tetap berhubungan gitu sama tuh orang gitu kayak
gue nggak bisa kontrol perasaan gue, jadi gue harus cut off atau stop berhubungan sama dia gitu. Mhm. Wah gila ya, itu pasti stressful banget ya. Di fase itu bagi gue enggak, cuman setelah gue pikir-pikir, kayaknya bagi Kakak itu stressful banget mungkin ya, karena saat itu ngedeket-deketin ujian nasional, jadi gue, wah parah sih, nggak boleh seperti itu. Setidaknya kalau misalnya mau mengakhiri tuh ya baik-baik ngomongnya. Di momen yang baik juga. Gue baru sadar sekarang. Iya benar, di momen yang baik juga dengan cara yang baik sih menurut gue. Tapi emang sih masa-masa itu kayaknya cinta-cinta monyet gitu ya. Jadi kayak ya untungnya untungnya waktu pada saat itu gua nggak mengalami itu gitu. Di saat Benar. gua yang emang sedang lagi nggak jelas sih. Cuman Tapi kalau itu pertanyaannya dibalik ke gua, pernah nggak gua ngerasa kalah kalau mutusin kontak sama orang yang takut tuh kayak kita menjadi lebih dalam perasaannya dan gak kekontrol gitu. Kalau gua kasih sinyal dulu ke diri gua. Kalau misalnya dia gak kasih respon yang baik ke gua, ya gua akan langsung mhm. lost kontak, maksudnya putusin akses ke dia gitu. Akses apapun itu Mhm. tentang dia gua akan langsung putuskan. Karena gua nggak mau diri gua pergi atau terlalu jauh sama perasaan-perasaan yang sebenarnya itu Iya. kadang tuh suka kepikiran setiap hari, setiap detik, setiap menit gitu. Karena gue tahu banget Mhm. walaupun gue nggak pernah ngerasain ya gitu. Gue tahu banget karena gue punya temen gitu kan. Teman-teman gue banyak tuh yang kayak, aduh kalau gue mutusin kontak sama dia, nanti gue dapet informasi tentang dia gimana kabarnya segala macam bla bla bla. Itu kayak tiap hari, tiap detik, tiap menit kayak lu bahas tentang dia Mhm. itu pasti wah kayaknya ini isi isi kepala lu tiap hari, tiap detik masih isi dia doang gitu. Kayak lu overthinking terkait tentang hal dia bahkan even dia lagi ngepost sesuatu dan lu dapet informasi tentang itu dari temen lu, SS-in kirim ke lu kayak ini pasti dia lagi deket sama cewek ini, cewek ini gitu. Nah, gua nggak mau gua sampai ada di fase itu. Gua takut. Mhm. Jadi gua berusaha untuk mempertahankan rasionalitas gua Mmm. terhadap suatu hal yang bernama Oh, perasaan. iya iya. Karena perasaan sometimes itu jahat Mhm. banget menurut gua. Karena cara terbaik untuk mengatasi perasaan yang jahat itu adalah dengan akal sehat. Karena susah untuk membalikan akal sehat lu ketika Mhm. perasaan lu mendominasi. Ya enggak sih? Relate gak kalian? Bener sih, kadang ada istilah kalau misalnya udah bucin tuh jadi bulol. Bucin Ah, tolol. bucin. Teman kita nih, Iya. teman kita yang kita kemarin baru ketemu, itu juga sama. Dia kan sempet Mhm. tuh bucin tolol kan. Habis itu gue Mhm. kasih kata-kata mutiara gitu. Akhirnya akal sehatnya balik gitu. Dan di situ gue dapat satu Iya. pemahaman bahwa Mhm. hal terbaik untuk mengalahkan perasaan yang bodoh itu, maksudnya ketika kita udah terjun bebas dan nggak bisa balik lagi, itu tuh adalah sebenarnya dengan mengembalikan akal sehat kita. Cara mengembalikannya kayak gimana? Karena kita Mhm. butuh Bener banget. inputan atau advice dari orang. Kayak pemantik aja gitu. Iya. Cuman kalau misalnya ada temen yang masih lanjut juga ke bulolannya, ya udah. Kalau gue ya, kalau gue juga punya temen yang masih dalam fase bulol dan gue oke, itu fase dia bulol. Nanti ada kok waktu dia, oh langsung kesadar gitu, Iya, kayak, iya. kemarin gue ngapain ya gitu ya, gue malu banget gitu. Iya, Nggak benar-benar. apa-apa, biarin aja teman kalian guys. Ntar sadar sendiri, setelah kita kasih tahu nih 1000 kali, 2000 kali, 10.000 kali, dia bakalan sadar, ada kok masanya. Tenang Ada aja. benar-benar. Gue Jangan setuju. kalian cut off gitu. Jangan, nggak boleh cut off karena fase orang ketika sedang jatuh hati itu atau sedang jatuh suka sama orang itu beda-beda. Iya. Ada bener-bener bodohnya bodoh minta ampun. Mhm. Ada banget yang bodohnya bentar aja, abis itu pinter lagi gitu, balik lagi normal. Soalnya sama ya kayak teman gue bilang, perasaan itu nggak bisa Mhm, yang kayak bener. lu bilang, ya udah lu move on, nggak semudah itu, swear. Sumpah itu nggak semudah itu kayak lo harusnya move on, Mhm. lo coba Mhm, nggak semudah itu. pakai akal lu pikir gitu. Lu tuh udah disakitin berkali-kali misalnya kayak gimana, tapi lu belum bisa move on gitu. Padahal lu tahu nih lu udah disakiti gitu. Tapi ya namanya orang lagi kayak gitu ya kecintaan sulit.
gitu. Nanti ada kok momennya dia sadar sendiri. Kasih Benar. jangan jangan dihakimi, tapi kalian Benar. dengerin aja ya, jadi pendengar yang baik gitu. Dengerin aja dan pelan-pelan kasih nasihat, jangan ditinggalin gitu. Orang kayak gitu tuh butuh bimbingan. Kayak bimbingan gitu. Butuh temen yang punya akal sehat deh, yang kayak gue bilang tadi, butuh Bimbingan benar. butuh bimbingan gitu ya. Butuh konseling dia. Jadi kalian sebagai pemantiknya untuk Iya, mengembalikan benar. akal sehatnya. Soalnya kalau misalnya akal sehatnya nggak balik ya, Mm-mm. kalian makin emosi tuh bisa temenan sama dia. Jadi cepet-cepet sadarin teman kalian tapi Benar banget. tenangin gitu. Gue penasaran banget nih, pernah nggak lu dengerin curhatan mantan gebetan lu itu tentang cewek yang sedang dia suka dan respon lu Hmm? gimana terhadap itu? Pernah ngerasain itu dan responnya seperti apa? Kalau belum, diandai-andaikan seperti apa respon lo? Ya andai-andaikan aja. Karena belum pernah, jadi gue andai-andaikan aja. Misalnya mantan gebetan gue cerita tentang cewek dia saat itu, nah tergantung nih, balik ke awal. Hmm, Kalau dia mantan gebetan yang gue pengen banget, itu hmm, kemungkinan responnya agak-agak melo dikit ya. hmm, Kayak, aduh dia udah ada yang baru nih, dia udah melihat orang lain nih gitu. hmm, Kayaknya gue nggak ada kesempatan lagi deh. Nah respon gue tetap akan ya kayak, oh iya emang dia kayak mana gitu, orangnya gimana. Gue bakal ya kayak excited hmm. yang dibuat-buat tuh. Oh, fake Cuman kalau ya. dia mantan gebetan yang ya udah, Hmm, mantan gebetan yang udah yang memang gue jadiin pure teman, oh gue bakalan excited beneran gitu. hmm. Emang iya dia anak mana? Gue kenal nggak gitu. Nanti gue bantu deh gitu sih kalau kalau gue. Oh, Dan kalau lu gimana nih? Kalau lo berarti ada di posisi itu, kita berandai-andai aja. kayak itu berarti gini, gue nyimpulin kalau itu balik lagi seberapa dalam perasaan lu sama dia. Kalau cuman emang gak ada perasaan, lu support, tapi kalau enggak ya, Benar. Mm-mm. kalau perasaannya dalam banget, lo bakalan jadi fake gitu Mm-mm. responnya. Kalau gue ya, namanya udah jadi mantan, mungkin agak agak sulit ya buat balik ke hubungan yang diinginkan gitu ya. Respon gue sih, walaupun sebenarnya mungkin misalnya gue Mm-mm. punya perasaan yang dalam sama dia, gue tetap akan support aja sih. Karena gue nggak mau menyakiti diri aja gitu. Walaupun misalnya perasaan gue dalam, tapi eh kalau misalnya dia emang udah ada yang baru, ya udah gue harus move on sesegera mungkin, dan itu juga sebagai sinyal ke gue untuk ya ini udah ada yang baru nih gitu. Walaupun sakit hati, tapi ya udah dengerin aja dan tetap Iya ya. support aja gitu. Benar. Dan jangan sampai terjadi. Kalau misalnya dia ini gebetan yang kita pengen banget, terus dia ada ngelirik cewek baru. Nah, kemungkinan ada nggak sih rasa kayak, ini cewek kayaknya lebih bagusan gue deh gitu. Enggak, Kayaknya ini lebih okean gue gitu. enggak dong. Nggak ada. Gue tetap pede Walaupun banget. dia gebetannya mau banget gitu. Karena gue yakin gue bisa Apa? dapetin yang lebih dari dia. Walaupun memang gue gila banget kayak, Asik aduh. banget. Jadi, oke girls, kalian tuh harus dengar. Iya, iya, iya. Kalian tuh harus pede gitu. Kayak, kalian akan dapetin yang lebih baik gitu. Kalau level kalian 10, ya kalian akan insya Allah nih dapetin levelnya Mm-mm. 10. Gak usah pusing-pusing Bener di sih. jodoh. Perbaiki diri, nanti kalian akan dapat yang setara. Jadi jangan, kalau misalnya ternyata nih dia dapatnya yang di bawah menurut standar kalian, karena standar orang beda-beda ya. Jadi menurut kalian, oh dia dapet cewek yang di bawah standar, berarti emang standarnya jelek gitu. Gue Iya. aja dulu yang goblok mau sama dia gitu, kena jebakan Batman. Nah, kalau gue sih pede aja ya, gue pede Iya, aja iya kayak, gitu. ya gue akan dapat yang lebih baik daripada lo. Mungkin saat ini gue masih suka atau perasaan gue masih dalam, tapi nanti gue akan move on kok dan gue dapet lebih baik gitu. Gak apa-apa, harus validasi perasaan lo, dan jangan kayak denial. Enggak, gue nggak suka. Justru kayak gitu kata teman gue, susah buat move onnya. Ya nggak sih, kata temen gue gitu. Benar, benar, benar. Jadi fokus on yourself gitu. Nanti hal hal baiknya akan datang dengan sendirinya gitu kan. Bener. Dan percaya Mm-mm. diri kalau lo tuh baik, lo tuh eh perfect lah, sambil memperbaiki diri gitu. Ya nggak boleh sombong juga, nggak boleh over pede juga ya. Iya, nggak boleh berpede. Tapi sometimes lo butuh itu untuk mengembalikan kepercayaan diri lo. Kalau misalnya di titik lo merasa
feel kayak aduh berarti dia udah pasti dapat yang lebih baik, wah gila nih ceweknya cakep banget daripada gua. Nah itu kalau merendahkan diri lu sendiri ya. Nah itu kalau udah sampai di titik yang lu merendahkan diri lu sendiri, ayo nih coba Mhm. munculin percaya diri lu gitu. Ah itu mah ceweknya biasa, gue juga bisa gitu. Tapi jangan Mhm. sampai over pede, tapi untuk pemantik aja. Jangan Iya sampai lu iya iya. mengecilkan diri sendiri gitu. Karena nanti itu akan Iya, dampaknya benar. akan sangat besar sekali ketika Benar lu banget. terus-terusan uh, mengecilkan diri lu sendiri. Oh ya, lu Buat gua ilfeel. males berpikir lebih ya? Urusan-urusan perasaan itu selalu ribet ya. Nggak bisa dimengerti oleh logika gitu. Hanya bisa dimengerti ketika lu Mhm. mengalami. Jadi buat kalian yang dengerin ini tuh hanya Mhm. opini kita yang ada yang kita benar-benar ngalamin, ada yang kita nggak ngalamin. Tadi kan lu bilang nih, kalau misalnya nih, kan dia tiba-tiba nih udah lost panjang nih, lost kontak berbulan-bulan, let's say berbulan-bulan lah, itu kan cukup Mhm. panjang ya menurut gua untuk hal yang berkaitan dengan perasaan. Tiba-tiba nih ngajak Mhm. balikan atau ngajak serius, lo bakalan ilfeel atau Mhm. enggak? Dan ujungnya dia ngajak lo balikan. Enggak sih, karena ada lost contact itu, gitu. Hmm. Jadi gua nggak gue trust issue kayak, "Dia kenapa ya tiba-tiba balik ke gua? Selama lost contact dia ngapain aja ya?" Atau, bisa jadi nih gue jadi Second second choice choice. gitu kan. Oh. Karena waktu lost contact bisa aja dia deketin cewek lain, terus dia ditolak, terus dia balik deh sama gua, dan dia ngerasa gua punya perasaan yang lebih besar dari dia gitu. Jadi dia balik aja ke gua, Oke. kemungkinan dia bakal gue bisa nerima dia, dia gitu mungkin ya. Jadi Hmm. kayaknya gue susah sih bakalan nerima. Cuman kalau misalnya nggak ada lost contact, kayak nggak ada lost contact, terus dia minta kita ke hubungan yang lebih serius, terima nggak ya? Oh, lo Ya langsung tergantung terima. lah, tergantung saat itu gimana. Tergantung saat itu. Saat itunya kayak gimana? Maksudnya kayak apakah pada saat itu gue gue nggak bisa gue nggak bisa ada status ya. mm, Jadi oh, oke. jadi mungkin ya nggak ada status, cuman deket aja, kayak kayak kita waktu gebetan aja gitu. Gak usah Oh, ada status gitu. oke, Karena oke. gue nggak pengen nggak Dekat. pengen dimilikin gitu sebelum sebelum ada mahar Oh, oke. gitu. Ah, keren. Tidak ingin dimiliki sebelum adanya mahar. Jadi nggak Gitu. menutup menutup celah-celah untuk orang-orang di luar sana untuk ngedeketin ya. Good, good sih, good, good, good. Bener banget. Lo gimana? Kalau gua ya, kalau misalnya gua sih, Hmm. gua tentunya obviously menolak ya. Kenapa? Karena ya ketika sekali Mhm. gua dibuang ya sorry aja gue diambil lagi terus kayak emang lu pikir gua apaan gitu. Emang lu pikir nggak ada yang mau sama gua gitu. Bener. Emang kecuali emang pada saat itu mungkin nggak jadi karena ada satu hal yang memang benar-benar kita mungkin beda visi, misalnya beda visi dan misi, bukan sesuatu yang emang benar-benar Mhm. apa ya fundamental banget lah gitu. Itu mungkin gue masih open Mhm. ya, masih open gitu. Apalagi kalau misalnya dia udah hijrah. Tapi selama obrolan itu menurut gue nih orang makin aneh, makin hancur, gue gak akan terima lah. Gitu. Mau secinta apapun gue Iya sih, gitu. bener sih. Gue melihat Ya itu tergantung, perubahannya. berarti tergantung, eee, mhm, tergantung percakapan saat itu ya. Ya, Setuju sih, gue juga juga bakalan gitu. kan kita ngelihat ya sekarang tuh banyak banget Mhm. fenomena-fenomena yang terjadi di society gara-gara suatu hubungan itu kesehatan mental terganggu. Nah, pesan lu buat orang yang sedang terjebak di posisi yang temenan tapi nyesek itu gimana? Kalau misalnya, eee, dengan adanya temenan itu bikin diri lo nggak enjoy lagi sama hidup lo, atau kadar kebahagiaan dalam dalam hidup lo tuh menurun sejak temenan itu, dan hari-hari lo cuma dipenuhi dengan nyesek, dengan overthinking, dengan hal-hal yang nggak bahagia lah, itu stop aja gitu. Lo harus prioritaskan diri lo sendiri. Jadi balik ke omongan kita tadi, fokus on yourself dulu, eee, improve banyak dari diri lo, apa yang kurang, dan kejar mimpi-mimpi lo. Tinggalin hal-hal yang bikin diri lo tuh ngerasa kecil, ngerasa insecure, atau ngerasa nggak tenang dalam hidup. Move on lah gitu. Jangan ada di fase temenan yang lo sendiri tuh juga nggak bahagia, lo sendiri tuh juga nggak secure gitu. Ya, Jadi benar-benar move on menurut gua. benar-benar setuju gua.
harus move on dan ketika lo ngerasa diri lo nggak secure gitu. Mhm. Kalau kalau dari diri gue, Mhm. pesan buat teman-teman di luar sana yang sedang di fase temenan tapi nyesek, nikmatin Mhm. aja fase-fase lu nyeseknya. Dan yang kedua adalah cari solusinya, dan yang ketiga adalah improve setelah itu. Kalau dari gue sih itu. Dan gue juga sangat menyadari ya dari obrolan obrolan ini tuh ternyata apapun itu kondisinya yang berkaitan dengan perasaan itu sangat kompleks banget dan berat, butuh kedewasaan yang luar biasa banget untuk menerima semua Mhm. itu, dan penerimaan yang luar biasa. Jadi apapun pilihan kalian tuh pastiin nggak mengorbankan ketenangan hati, terus sekuritas diri kalian itu harus harus dijaga lah gitu. Dan jangan sampai status temen yang masih di ambang-ambang ini buat kalian tuh jadi ngerasa kecil, terus sering meragukan diri kalian. Ayo improve ke depannya dan selesaikan masa-masa nyesek ini. Ya, yuk yuk pakai akal sehatnya yuk. Semangat guys. Ya, yuk bangkitkan akal sehatnya gitu. Iya Intinya bener banget, bener banget. intinya sih akal sehat ya, bukan intinya kacamata gitu. Oke, overthinkingnya udahan dulu ya. Sampai ketemu lagi di pusing selanjutnya. Bye bye. Bye bye.